Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak M. Ihsan Ramadhani MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhayati dari kelompok 5 dan 2 orang teman saya yaitu Bahriyah dan Marlia Kurniawati. Ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Formulasi Masalah Penelitian Tindakan Kelas. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian formulasi masalah penelitian tindakan kelas. Formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahriyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang bagian B, penulisan formulasi masalah. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan yang pertama ada aspek substansi, dan yang kedua ada aspek formulasi, dan yang ketiga ada aspek teknis. Selanjutnya, petunjuk menulis rumusan masalah PTK. Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan yang disarikan dari Suryanto 1997 dan Sukarnyana 1997. Berikut beberapa petunjuknya, yaitu yang pertama ada masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Dan yang kedua ada formulasi masalah, hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan, hubungannya dengan variabel lain. Dan yang ketiga ada formulasi masalah, hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan menjawab pertanyaan tersebut atau operasional. Saya dari Prodi PGSD semester 6 Banjarbaru. Saya ingin menjelaskan tentang materi contoh perumusan masalah. Contoh perumusan masalah yaitu memperoleh pemahaman yang jelas berkaitan dengan perumusan masalah. Berikut disajikan contoh 3 rumusan masalah PTK dalam mata pelajaran Matematika, SD, IPA, SMP, Bahasa Indonesia, dan SMA, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal cerita dalam menggunakan gambar dalam mata pelajaran matematika di kelas 6 SD, Penyawangan, Bandung. Yang kedua, apakah pendekatan kontekstual learning dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam mata pelajaran IPA di SMP kelas 8, Penyawangan, Bandung. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan prestasi peserta didik melalui strategi presentasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SMA, Penyawangan, Bandung. Contoh pernyataan penelitian yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesulitan apa yang dialami siswa dalam mentransfer keterampilan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain. Apakah siswa mentransfer keterampilan lebih mudah antara 2 mata pelajaran yang disukai? Yang ketiga, apakah yang menyebabkan siswa menyukai satu mata pelajaran? Yang keempat, apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang belajar di dalam kelas mata pelajaran multidisiplin dibandingkan dengan mereka yang
dapat kelas mata pelajaran tunggal. Manfaat formulasi masalah. Manfaat formulasi masalah adalah masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karangan. Masalah yang diformulasikan harus merupakan hasil penspesifikasi atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab dalam bab. Kesimpulan jawabannya diperoleh dari hasil analisis data. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.